stainless itu memang agak mahal, tapi itu keluarnya itu nggak kenceng banget, tapi cukup, tapi nggak boros gitu loh, nggak boros itu bagus. Pakai yang seperti itu, jangan yang buka langsung jos kenceng banget itu. Wah, ini buang-buang seperti ini di dalam wudhu kita itu ada setan yang gembira itu, karena kita buang air banyak banget. Padahal wudhu itu gak perlu banyak air. Ini kira-kira satu gini aja, kalau misalkan gak ada itu ya, artinya air baru susah itu. Ini yang namanya satu ini aja udah cukup ini buat wudhu. Ini segini ini udah cukup, ini sudah cukup buat wudhu itu. Ini ya sudah cukup. Jadi makanya usahakan, walaupun di tempat kita air banyak itu, kita usahakan itu seperti itu. Jangan sampai buka keran ya dimaksimalkan. Ini banyak hal yang padahal ini adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi membatalkan, menjadikan wudhunya batal nggak? Enggak. Batalnya sih tidak, itu loh. Cuman problemnya adalah di situ ada dosanya, yaitu dosa mubadir atau pemborosan. Itu benar itu. Satu. Yang kedua, kalau memang urutannya, jadi harus berurutan ya, harus berurutan dengan benar. Ini nggak boleh kebolak-balik. Yang ketiga, kalau memang di situ maksudnya adalah membasuh, maka basuhlah. Contoh yang paling sering tidak dilakukan itu kaki. Kaki itu membasuh. Nah, kadang-kadang kan kita cuman kakinya tok ini begini tok gitu kan. Patas kita. Nganggo sikil siji ne, Pak. Basuh gitu loh. Nganggo sikil siji ne. Nah, kalau kayak Mas Supri misalkan, karena kalau harus nyentuh kaki susah itu, pakai kaki satunya boleh nggak? Boleh. Terpaksa kok itu. Tapi yo Mas Ali jangan. Nah, ini kan ada dispensasi gitu. Mas Supri saya itu dapat dispensasi itu. Yang sepuh itu misalkan kalau sampai harus ini kesulitan, itu boleh dengan cara lain itu. Ini basuh. Ini ya banyak ya yang kadang itu. Ini basuh. Itu. Kalau menyela-nyela malah sunnah, nggak harus itu basuh itu. Terus kemudian ya tadi selain melebihi dari ini kan maksimal sebenarnya sunnahnya itu 3 kali itu ya. Nah, kadang-kadang itu ada yang melakukan itu bolak-balik nggak selesai gitu. Nah ini itu pun masuknya dalam kategori itu pemborosan, itu nggak boleh itu. Terus kemudian bicara, nah itu bicara di dalam wudhu gitu. Ini ya. Terus kemudian apalagi yang sering terjadi? Oh ya, selesai berwudu dilap. Nah, ini. Jadi apa namanya? Dilap, tapi kalau boleh pakai tangan nggak apa-apa. Pakai kain. Wah, misalkan ada, kalau di rumah ini biasanya itu ada anduk langsung dilap pakai handuk. Nah, ini sebenarnya ini kalau kita ngaji zaman dulu itu ya, kalau ngajinya itu kitabnya itu Durratun Nasihin itu gini, rugi itu. Kenapa? Karena kalau di dalam kitab Durratun Nasihin itu dijelaskan bahwa setiap butir dari air wudhu kita itu oleh Allah itu menciptakan satu malaikat gitu ya. Jadi kalau yang jatuh airnya dari badan kita yang jatuh ada 1000 tetes, Allah ciptakan 1000 malaikat untuk mendoakan ampunan kepada kita. Ini itu kalau di Durratun Nasihin. Ini ya, kalau di kitab fikih ya nggak ada. Jadi artinya tapi sepakat bahwa yang namanya setelah selesai wudhu tidak untuk dilap itu ya, tidak untuk dilap. Tuh. Ini ya, banyak ya yang biasanya
karena merasa kurang nyaman itu kan, wah basah itu kan, akhirnya dilap dibersihkan semua itu, bahkan wajah, tangan, kaki mulap semua itu sampai kering semua itu. Ini. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya kesalahan yang sering terjadi itu adalah tidak memperhatikan batas, gitu ya. Di dalam fikih memang benar secara fikih batas wudhu itu adalah apa? Siku. Ini ya, misalkan tangan itu di siku. Tetapi kalau di dalam ilmu fikih berarti wudhunya nyampe siku, bukan. Kalau mengikuti fikih wudhunya bukan nyampe siku, wudhunya melebihi siku. Ini. Nah, jadi ada kaidahnya, saya lupa kaidahnya. Tapi intinya begini, plus minusnya begini, saya lupa kaidah fikihnya. Sesuatu jika menjadikan sempurnanya sesuatu, hal yang tidak wajib tapi menjadikan sempurnanya suatu perbuatan, maka hal itu bisa menjadi ikut wajib gitu. Misalkan kalau kita press di sini, kira-kira press di siku, mungkin nggak kita itu jangan-jangan ada sedikit banget yang tidak kena, mungkin apa tidak? Kalau melebihkan itu memastikan pasti siku kena apa tidak? Maka kalau mengikuti mazhab Syafi'i, cara membasahi siku ataupun kaki itu ya, siku itu adalah dengan dilebihkan, nggak boleh press. Karena melebihkan menjadikan pastinya terpenuhinya syarat tersebut. Paham apa tidak? Nah, makanya kalau kira-kira kalau pakai baju kayak saya itu ada yang ininya agak susah, agak selonggar ini, agak lebih kecil, itu tak bikin ada ininya apa? Ada benangnya kancingnya ya, ada kancingnya. Jadi bener-bener kalau dibuka bisa segini ini, bisa kebuka semua. Sehingga syaratnya melebihi dari siku tercapai. Jadi fikihnya betul, bunyinya sampai siku, tetapi melebihi siku memastikan bahwa tercapainya kewajiban. Maka di dalam mazhab Syafi'i caranya adalah kita itu di dalam berwudu adalah membasuh melebihi siku. Jelas? Ini. Jadi jangan press. Maaf, kadang-kadang saya lihat itu orang itu gulung cuman sampai segini, press banget itu. Banyak yang masih kering, atau kakinya itu ya, kakinya kadang-kadang bagian belakangnya masih kering. Atau kadang-kadang bagian bawah kakinya itu. Karena kaki itu akan agak cekung gitu ya bagian bawah. Kadang ternyata ada juga yang basah itu, yang masih kering itu. Ini, maka itu bisa menjadikan batalnya wudhu tersebut. Ini ya. Ini, jadi banyak hal-hal yang ternyata di dalam thaharah kelihatannya hal-hal itu sudah setiap hari kita lakukan, tapi ternyata banyak yang kita itu tidak mampu melakukannya dengan benar atau tidak mampu melakukannya secara sempurna. Ini itu, jadi ini penting ya. Jadi dari air kita sudah paham jenis-jenisnya air, pastikan kita adalah airnya itu suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua terkait dengan yang namanya najis. Kalau najis itu ada najis mughaladah, najis yang tebal, di mana itu najis dari misalkan jilatan anjing gitu ya, maka air liur anjing itu harus dibersihkan dengan 7 kali basuhan, yang salah satu adalah dengan menggunakan tanah atau debu itu tadi. Itu mughaladah. Itu ada najis tadi ya, anak-anak itu ya, najis anak-anak itu masuknya najis